Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan online dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan yang beranggotakan saya sendiri, Via Nur Azizah, kemudian Ririn Rahmawati dan Siska Syamsiatul Wardah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Administrasi Lembaga atau Institusi dalam Pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi lembaga. Berdasarkan etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad, artinya intensif atau ministrer, artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Dari perkataan administrer, terbentuk kata benda administratio dan kata administraus yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris, yakni administration. Menurut Dr. Hadari Nawawis tahun 1982. Selain itu, dikenal juga kata administrati yang berasal dari kata Belanda, namun memiliki arti yang lebih sempit sebab terbatas pada aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Jadi, administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk melayani, membantu, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Setelah diuraikan secara singkat apa itu administrasi, maka dapat kita simpulkan bahwa administrasi lembaga dalam pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan di lembaga itu sendiri. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasi secara efektif. Dan semua materi yang diperlukan serta yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Demikian materi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang objek atau sasaran administrasi lembaga. Sebelum saya mengulas tentang objek, saya akan memaparkan sedikit tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan esensinya merupakan ilmu terapan atau ilmu praktis. Sebagai ilmu terapan, ilmu pendidikan memiliki dua dimensi, yaitu teoritis dan praktis. Pemahaman mengenai unsur-unsur dasar ilmu pendidikan menjadi instrumen untuk dapat memahami sifat-sifat ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, antara lain seperti bersifat teoritis, empiris, sistematis, deskriptif, normatif, perspektif, historis, dan praktis. Sebagai ilmu,
Ilmu pendidikan bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakikat objek itu, melainkan mempelajari pula bagaimana aksinya dalam tindakan. Nah, adapun objek atau sasaran administrasi lembaga meliputi 3 hal, diantaranya satu ada bidang material. Bidang material ini terdiri atas pendanaan pendidikan yang di dalamnya terdapat keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan, sekolah, dan lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan juga termasuk ke dalam bidang material ini. Yang kedua ada bidang personel. Bidang personel ini terdiri atas kepegawaian yang meliputi surat penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, daftar umum kepegawaian, dan lainnya. Selain itu juga, siswa termasuk ke dalam bidang personel ini. Jadi, bukan hanya kepegawaian ataupun surat, melainkan ada siswa di dalamnya. Yang ketiga ada bidang kurikulum. Mungkin sudah tidak asing lagi tentang kurikulum. Jadi di bidang kurikulum ini meliputi pembukuan dan pendaftaran jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, penjadwalan, penyusunan materi, evaluasi, dan rencana pembelajaran dan lain sebagainya. Terima kasih. Bagian C. Fungsi dan tujuan administrasi lembaga. Proses administrasi pendidikan meliputi poin pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan atau planning, maka pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Poin kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian sehingga terciptalah adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Poin ketiga, pengordinasian atau coordinating. Adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tindakan pekerjaan. Dengan koordinasi yang baik, semua bagian dan personil dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Poin keempat, komunikasi. Dalam melakukan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan serta maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih daripada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis. Poin kelima, supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program tersebut. Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Jadi, fungsi supervisi yang terpenting adalah menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang diperlukan dan memenuhi atau mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan tersebut. Poin keenam, kepegawaian atau staffing. Sama halnya dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang telah diuraikan terdahulu, kepegawaian merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Dalam kepegawaian, yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian adalah menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personil.
Sebenarnya fungsi kepegawaian ini sudah dijalankan sejak penyusunan, perencanaan, dan pengorganisasian. Poin ketujuh, pembiayaan atau budgeting. Organisasi, seperti halnya dengan lembaga pendidikan atau sekolah, setiap kebutuhan organisasi, baik personil maupun material, membutuhkan adanya biaya. Itulah sebabnya masalah pembiayaan ini harus sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaannya. Poin ke-8 yaitu penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan baik yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, setiap kegiatan baik yang telah dilakukan oleh unsur pemimpin maupun oleh bawahan memerlukan adanya evaluasi. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, selanjutnya dapat diusahakan bagaimana cara-cara memperbaikinya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Bila ada yang ingin menyanggah atau bertanya atau menambahkan, kami persilahkan.